Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 22 Oktober 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, teguhkanlah kami dalam Roh Kudus agar dapat berakar kuat dalam cinta kasih yang sanggup menutupi banyak dosa demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bila Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Serem ya kalau begitu ya, mengikuti Yesus ini. Kok jadi berantem? Tetapi yang ingin disampaikan adalah, bila kita baru mau memasuki kehidupan yang positif di dalam Yesus, sementara sebelumnya kita hidup dalam hal-hal negatif. Kita menyembah anu, inu, enu, dan sebagainya. Maka ketika kita dibenarkan dan diluruskan jalan kita, rasanya hidup ini pegal. Kenapa? Kita sudah biasa dengan cara hidup yang lama, semaunya, dan kita juga tidak mempunyai pandangan sendiri. Sehingga hidup kita ini gamang. Kemana-mana kita ikut saja, dicocok hidung, dan kita tidak paham dan mengerti. Tetapi dengan Yesus itu, kita ditunjukkan jalan keselamatan yang jelas. Ini caranya. Biasanya kita malas. Sekarang kita harus rajin. Kita harus berjaga-jaga. Itu membuat kita lelah, bosan, boring. Kenapa? Kita tidak bisa mengisi hidup kita dengan santai, tetapi dengan serius. Yesus menunjukkan jalan keselamatan dengan cara apa? Menggunakan logika, pakai akal sehat. Sehingga semua pernyataan Yesus itu menggunakan premis-premis dan kesimpulan. Contohnya, Yesus menerangkan melalui perumpamaan. Melalui perumpamaan kita diajak kelompok petani. Yesus berbicara tentang bagaimana bertani, tentang tumbuhnya lalang dan gandum. Dan para petani tahu. Demikian pula kalau Yesus berbicara kepada nelayan, Yesus berbicara tentang pukat. Dan mereka tahu, kita tahu. Dengan pukat itu ada tata aturan. Ikan-ikan yang masih kecil jangan kita bunuh. Kita harus buang lagi untuk hidup selanjutnya. Jadi jangan dihabiskan semuanya. Tangkap ikan semua, dibunuh semua, lalu ke depan tidak ada ikan lagi. Kenapa? Ikan-ikan yang harus tumbuh dan berkembang itu sudah kita matikan. Ini perumpamaan Yesus. Juga kalimat-kalimat Yesus mengingatkan kita akan tanggung jawab hidup ini. Tentu saja pada waktu pertama kali mengikuti Yesus kita merasa ribet. Karena itu kita juga berargumen A, B, C, lalu kita berdebat kusir. Maka lalu Yesus memberikan sebuah pedoman. Pedomannya adalah ada dalam kitab suci. Maka kita harus belajar membaca kitab suci. Kedua, berdoa. Artinya mengadakan relasi dengan Dia secara intens. Tapi yang kita buat adalah kadang-kadang kita menyalahgunakan kesempatan ini. Kita ingin berdoa dengan orang-orang lain, tetapi lalu kita ingin mengeruk keuntungan dari
relasi kita dengan orang lain dengan alasan doa. Akibatnya apa? Ya, kembali kepada mentalitas lama, mencari kesenangan pribadi. Kalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh, maka kita bisa melihat dengan jelas alurnya. Kemana kita mau berangkat, kemana aturan-aturan yang tidak diperbolehkan. Misalnya dalam perkawinan. Dengan cara hidup lama ya gampang, kawin cerai. Tetapi dengan hidup yang baru mengikuti Yesus, jelas tata aturan itu. Mengapa tidak boleh cerai diuraikan. Tidak boleh melukai orang lain. Apalagi anak-anak yang disiapkan untuk generasi mendatang, mereka tidak boleh luka. Tetapi kita ikut-ikut saja karena kita mengikuti nafsu pada zaman kita. Terserah anak mau luka, istri mau apa, terserah. Itu namanya egoistis. Nah ini yang disarankan oleh Yesus untuk ditinggalkan. Demikian pula untuk memperkuat hidup menggereja, Yesus memanggil para murid. Mereka meninggalkan keluarganya setelah mereka cukup mempersiapkan semuanya. Dan mereka mewartakan kabar gembira tanpa pamrih. Tetapi kita yang mengikuti dunia ini selalu mencari apa yang aku dapat. Keuntungan apa yang aku bisa dapatkan. Nah ini masalahnya. Sehingga itu yang disebut dengan ribet tadi. Mengikuti Yesus artinya kita meninggalkan cara hidup lama yang nikmat-nikmat itu sekarang. Ya kenikmatan itu kita tinggalkan. Nah di sana terjadi bebas kusir. Maka mari saudara terkasih kita melihat bagaimana Roh Kudus hadir di dalam diri seorang yang dibaptis dan memberikan informasi, penerangan, juga kekuatan hati untuk melihat dan mengalami dengan tolok ukur. Apakah aku bahagia mengikuti Yesus? Apakah aku senang? Senang dan bahagia beda. Kalau mau mengikuti Yesus, maka yang utama adalah mencari kebahagiaan, bukan kesenangan. Karena kesenangan berkaitan dengan kenikmatan. Kenikmatan dan kenikmatan alias berdosa. Kita jatuh pada nafsu-nafsu daging kita. Tetapi kalau kita mengikuti Yesus, maka nafsu-nafsu daging itu pelan-pelan ditinggalkan dan tinggallah hal-hal yang berbau spiritual rohani, di mana kita ingin mencapai kebahagiaan. Buktinya apa orang yang bahagia? Orang mati bisa tubuhnya utuh itu. Kenapa bahagia? Ketika meninggal dengan senyum. Itulah orang-orang yang berbahagia. Semoga kita akan mengalami peristiwa itu dan kita boleh bahagia. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa menuntun kami untuk mendapatkan jalan kebahagiaan. Kami mohon agar kami boleh belajar meninggalkan cara-cara pandang hidup kami yang lama, memasuki cara pandang yang baru untuk mendapatkan bahagia bersamamu. Karena itu berkatilah langkah-langkah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.